Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di program Gemar, program Gerakan Membaca Alkitab Rutin GSCA Peniel Surabaya. Di hari Selasa tanggal 28 November 2023, di mana saya terberkati di dalam kitab Samuel, 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah anak-anak Dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam, membawa garpu bergigi 3 di tangannya, dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Pasti kita semua tahu siapa Imam Eli itu. Di dalam 1 Samuel, dalam kitab 1 Samuel, Imam Eli adalah imam besar di Bait Kudus Allah di Silo, di sebuah kota Efraim di sebelah utara Betel, di mana Tuhan sangat mencintai, sangat menyayangi Imam Eli ini. Tetapi kesalahan apa sehingga sampai dengan Tuhan murka pada Imam Eli? Padahal Imam Eli tidak melakukan kesalahan, tapi kesalahan itu dilakukan oleh anak-anaknya, anak-anak yang dursila, anak-anak yang tidak menghormati Tuhan, bahkan melanggar hukum-hukum Allah. Siapakah anak Imam Eli itu? Anak Imam Eli yaitu Hofni dan Pineas. Dia tidak menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan aturan imam menurut firman Tuhan. Dia melakukan segala yang jahat di mata Tuhan. Tetapi Imam Eli tidak tahu sendiri dan dia mendengarkan kesalahan anak-anaknya melalui orang-orang Israel. Sehingga Imam Eli hanya menegur anaknya, hanya menegur saja, bahwa kalian tidak pantas melakukan hal-hal tersebut karena mempermalukan orang-orang Israel di hadapan Tuhan. Hanya itu saja menegurnya, tetapi tidak dimarahin anaknya, padahal itu telah melanggar kehormatan Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, jangan menganggap remeh teguran. Kita boleh menegur dengan keras supaya orang tadi atau anak-anak kita lebih lagi taat kepada kita dan takut akan Allah. Itu yang Tuhan mau. Sehingga Tuhan memberikan mimpi kepada Eli, yaitu dia akan menghancurkan semua keluarganya, bahkan tidak tersisa, maupun kakeknya tidak ada tersisa. Dan Tuhan menampakkan diri ke Samuel. Pada saat itu Samuel masih kecil ya. Dia juga pelayan Tuhan, tapi cuma menjaga bait Allah pada waktu itu, bait Tuhan pada waktu itu. Dia dipanggil Samuel sampai dengan 3 kali. Dan Tuhan menampakkan diri pada Samuel, dan Samuel berdiri. Jangan takut anakku. Dan Tuhan menceritakan akan menghukum Imam Eli sampai dengan keturunannya. Dan Samuel takut, tidak berani untuk berbicara kepada Eli, Imam Eli, tidak berani untuk memberitahukan kepada Imam Eli karena takut. Dan keesokan harinya Imam Eli menghampiri Samuel. Apa yang Tuhan katakan kepadamu? Jangan engkau potong sedikit kata ataupun
sedikit kata tentang hukuman yang akan diberikan kepada saya. Dan Samuel menceritakan semuanya apa yang Tuhan sampaikan kepada Samuel. Dan menangislah Imam Eli. Dan Imam Eli berkata, biarlah Tuhan Allah yang berkehendak. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan remehkan teguran. Ketika kita ditegur, jangan marah. Harus kita sadar diri, kenapa kita ditegur. Ingat Bapak Ibu Saudara, pertobatan tanpa mau ditegur itu bukan bertobat, tapi bertomat. Ingat ya Bapak Ibu Saudara, bertobat harus mau dibentuk, harus mau ditegur. Itulah pertobatan sejati. Mari Bapak Ibu Saudara, inilah renungan yang Tuhan sampaikan melalui setiap renungan hamba, di mana kita harus menjadi orang yang berhikmat, orang yang taat akan teguran, orang yang selalu benar-benar berpegang pada firman Tuhan. Mari kita tutup Gemar pada pagi hari ini, dan biarlah renungan pada hari ini merema ke hati Bapak Ibu Saudara. Renungkanlah setiap hari isi firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam renungan pagi hari ini, Engkau menegur kami. Dan kami mau merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena nama-Mu baik, karena Engkaulah Allah, sumber gunung batu keselamatan kami. Engkaulah Tuhan yang benar-benar nyata atas hidup kami. Dan ampunilah setiap kekerasan hati kami ya Bapa, supaya kami bisa selamat, supaya kami bisa Engkau naungi dengan kuasa-Mu. Ayo di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Itulah keinginan kami ya Bapa. Karena benar-benar di pelataran-Mu sangat sejuk dan sangat damai di hati kami, daripada di tempat lain yang gak tahu arahnya ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Ingat, kita terima teguran dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Salam Gemar.